Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah riwayat dalam kitab Asy-Syufiyatu fil Mizan. Dan lagi-lagi ini disampaikan langsung oleh Abah Guru Sekumpul dalam salah satu ceramahnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 amalan yang sekalipun tidak dilakukan itu akan tercatat sebagai pahala bagi kita. Nah, amalan apakah itu? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman Tren Quran, jadi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pernah disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul pada tahun 2005, tepatnya pada 10 Agustus, yaitu mengenai salah satu isi dari kitab Asy-Syufiyatu fil Mizan. Jadi ini menyampaikan salah satu keterangan, jadi menukil keterangan dari Guru Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos yang lahir pada tahun 1909 Masehi. Nah, dari beliau ini disampaikan bahwa Sayyid Ahmad bin Ali Al-Qadimi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yaqadah atau terjaga, jadi bukan dalam keadaan tidur. Lalu kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengarkan sebuah hadis darimu langsung tanpa perantara." Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan 3 hal pada beliau. Jadi yang pertama adalah selama aroma kopi masih melekat pada bibir atau mulut manusia, maka para malaikat akan selalu beristighfar memintakan ampun kepadanya. Jadi ini salah satu faedah kopi. Tapi kemudian banyak postingan yang membantah bahwa kopi sama sekali tidak ada di masa Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi juga tidak minum kopi. Lalu ini bisa kita jelaskan teman-teman. Di zaman Rasulullah juga tidak ada internet, tapi pernah suatu ulama bermimpi bertemu Rasulullah mengingatkan umatnya yang selalu posting dengan keadaan aurat terbuka. Nah, di sini bisa jadi pertimbangan kita bahwa bukan soal ada atau tidaknya kopi di masa Rasulullah, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengamati umatnya sampai hari ini. Bahkan Habib Lutfi mengatakan bahwa tidak sopan orang yang mengatakan bahwa Nabi itu sudah meninggal. Memang secara jasad Nabi tidak lagi bersama kita, tapi secara ruh Nabi selalu melihat umatnya apa yang dilakukan. Nah, ketika Nabi atau Rasulullah SAW mengatakan bahwa selama orang yang minum kopi itu bau kopi masih ada di mulutnya, maka dia akan selalu dimintakan istighfar oleh malaikat, maka itu bisa kita benarkan. Tapi sekalipun demikian ini tidak bisa menjadi hujah karena mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Tapi untuk penyemangat kita, maka itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk beramal. Karena dengan minum kopi mungkin kita akan kurang tidur dan banyak istighfar, banyak ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini disampaikan dari sambungan tadi. Jadi sebagaimana dinukil dari keterangan guru Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos. Yang kedua, siapa yang mengambil atau membawa tasbihnya untuk berzikir, maka ditetapkan baginya termasuk orang yang banyak berzikir atau ahli zikir. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini sengaja saya membawa tasbih ini. Jadi apakah tasbih itu digunakan berzikir atau tidak, maka dia akan dihitung sebagai orang yang melakukan zikir. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW saat bertemu dengan ulama yang kita sampaikan tadi namanya. Jadi dengan sering membawa tasbih, ini akan menjadi satu satu amalan bagi kita. Entah kita bertasbih atau tidak, maka itu akan dihitung sebagai tasbih di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapa yang berkumpul atau semajelis dengan waliullah kekasih Allah, baik dalam keadaan hidup atau setelah wafat, maka dia bagaikan menghamba kepada Allah hingga bumi terbelah, dalam artian diampuni dosanya dan ditulis beribadah dari lahir sampai mati. Jadi siapa yang
duduk di depan waliullah, entah dia masih hidup atau sudah meninggal, dalam keartian ziarah ke makam waliullah, maka dia akan diampuni dosanya. Jadi teman-teman, kalau yang ketiga ini jelas dalilnya juga ada yang memperkuat bahwa orang yang mencintai waliullah itu juga akan dicintai oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang memusuhi waliullah juga akan dimusuhi oleh Allah. Itu jelas dalilnya teman-teman. Sehingga dari tiga keterangan ini teman-teman bisa mengamalkannya. Apakah ingin setiap hari minum kopi, atau berzikir, atau kemana-mana mau bawa tasbih, atau datang selalu ke pengajian orang-orang yang dikenal sebagai waliullah. Itulah tiga penjelasan tadi yang mungkin teman-teman bisa amalkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan satu tambahan lagi dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan bahwa semua tempat yang tidak dihuni oleh manusia atau bangsa jin itu, dan tempat itu dipakai untuk dibuat kopi atau ngopi, maka dia tidak akan dihuni oleh bangsa jin. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau ada satu tempat, misalnya satu rumah lama tidak ditinggali manusia, maka itu akan dihuni oleh jin. Tapi kalau kita masuk ke rumah tersebut, membaca doa dan membuat kopi panas di dalamnya, itu salah satu disebutkan, maka itu akan mengusir jin yang ada di situ. Nah, itu mungkin bisa teman-teman lakukan sebagai amalan. Jadi kalau ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.